Iba terhadap korban kriminalisasi oknum polisi dan jaksa, sejumlah advokat petarung turun gunung. Bekasi, sebuah video unggahan Alex, ayah kandung dari Riko Pujianto, yang viral di media sosial membuat beberapa pejuang keadilan bangkit girohnya sebagai praktisi hukum. Di antara mereka yang tersentuh nuraninya untuk melakukan penegakan hukum yang berkeadilan adalah Advokat H. Alfansari, SH, MH, MM, seorang advokat petarung yang kini bergabung sebagai salah satu penasehat hukum di Organisasi Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI). Alfan sempat dikenal sebagai salah satu advokat kontroversial versi Mata Najwa, yang diundang hadir pada acara talk show Mata Najwa Metro TV, saat penanganan kasus pembunuhan sadis Eno Cangkul di Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2016 lalu. H. Alfan menjelaskan bahwa ia dihubungi seniornya yang juga guru sekaligus sahabatnya, yakni Kombes Purn Dr. Basuki, SE, SH, MH, CLA. Managing partner di kantor hukum Baren dan rekan itu meminta Alfan untuk bergabung mendampingi saudara Riko Pujianto yang diduga kuat sebagai korban kriminalisasi oknum Polda Metro Jaya dan Kejari Bekasi. Saat ini terdakwa atas nama Riko Pujianto yang sedang sakit di lapas, sudah dirawat di RSUD Bekasi dengan status tahanan kehakiman, ujar advokat Basuki melalui telepon kepada H. Alfan sesuai informasi yang didapat dari pemberitaan terakhir dari pihak kejaksaan. Namun setelah dikonfirmasi ke pihak RS maupun kejaksaan oleh orang tua terdakwa yang didampingi tim advokat, Riko ternyata tidak ada di kedua tempat yang dimaksud tersebut. Meskipun terkesan cukup aneh dan membingungkan, tim advokat tetap menyikapinya dengan tenang dan bijak. Untuk diketahui perkara Riko yang penuh rekayasa oleh oknum Polda Metro Jaya sudah pada tahap P21. Riko juga sudah menjalani 2 kali persidangan yang dijadwalkan berlangsung setiap hari Rabu. Namun, karena belum memiliki penasehat hukum, Alex selaku orang tua dari terdakwa keberatan sidang dilanjutkan, hingga ditunda hingga hari Rabu, tanggal 5 Juli tahun 2023 mendatang. Selanjutnya, tim advokasi yang akan mendampingi Riko Pujianto di Pengadilan Negeri Bekasi nantinya diketuai langsung oleh advokat Dr. Basuki, SE, SH, MH, CLA. Tim advokat pro bono ini diperkuat oleh sejumlah pengacara nasional, yakni advokat Alfansari, SH, MH, advokat Tuti Elawati, SH, MH, advokat Effendi Santoso, SH, MH, advokat T. M. Lukmanul Hakim Asidiki, SH, MH, dan advokat Ujang Kosasih, SH. Riko Pujianto yang kini sudah ditetapkan sebagai tahanan kehakiman, sebelumnya merupakan sales wireless yang diproduksi oleh PT Pratama Prima Bajatama PPB milik Dedi Setiawantan. Riko ditugaskan untuk memasarkan wireless besi rangkaian yang digunakan untuk konstruksi jalan beton di wilayah Jawa Tengah. Riko telah bekerja di perusahaan ini selama 2,5 tahun. Sebagaimana dilansir sebelumnya, menurut penuturan Riko dirinya sempat menjadi korban penyekapan dan penganiayaan bosnya Dedi Setiawantan itu. Warga Semarang, Jawa Tengah ini, menjelaskan bahwa persoalan bermula dari kecurigaan sang bos tempatnya bekerja yang menuduh pemuda lajang berusia 33 tahun itu telah menilap uang hasil penjualan besi wireless. Penganiayaan dan penyekapan itu dilakukan bos Dedi, sebut saja demikian, terhadap karyawannya sendiri bernama Riko Pujianto, pada 10 hingga tanggal 12 Oktober tahun 2020 lalu, di kantor perusahaan besi baja itu di Jalan Raya Narogong Kem 13 Pangkalan 3, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Riko dalam suatu pemberitaan yang lalu juga menjelaskan bahwa bos Dedi memerintahkan kawan-kawan agar tidak melihat ke arahnya yang sedang disiksa dan dipukuli, sehingga mereka hanya menunduk takut, tidak berani melihat kejadian mengenaskan yang sedang berlangsung di depan mata mereka. Bahkan, kata Riko, bos Dedi menyuruh salah satu karyawan, Dindon, untuk mematikan CCTV agar kejadian penganiayaan yang sedang berlangsung tidak terekam kamera pengawas. Akibat penganiayaan dan penyekapan tersebut, korban mengalami memar-memar dan trauma serta terlihat selalu ketakutan dan letih sepanjang hari. Kasus penganiayaan dan penyekapan bos terhadap karyawannya ini telah dilaporkan ke polisi. Berdasarkan data yang dihimpun berbagai sumber berita di lapangan, ada kemungkinan perusahaan itu diduga keras melakukan penggelapan pajak, praktek leasing kendaraan bermotor, dan beberapa pelanggaran perundangan lainnya yang merugikan negara dengan nilai miliaran yang diketahui oleh Riko. Bos PT Pratama Prima Bajatama itu patut diduga terindikasi kuat telah melakukan penggelapan pajak dengan nilai miliaran rupiah.
Modusnya adalah menjual produk dengan dua kategori, produk ber-PPN dan barang tidak ber-PPN. Pembayaran barang ber-PPN dilakukan melalui transfer rekening antar bank, sementara pembayaran barang non-PPN dilakukan secara tunai. Menyikapi adanya berbagai rumor dan kondisi Riko terkini yang jelang persidangan beberapa waktu ke depan, Advokat Basuki selaku ketua tim menyarankan kepada tim lawyer yang nantinya akan bertarung di pengadilan untuk selalu objektif melihat permasalahan dan bersikap profesional serta proporsional. Saya harapkan agar seluruh anggota tim lawyer selalu objektif, profesional, dan proporsional dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan, ujar advokat yang berlatar belakang sebagai akreditor utama di Wapprov Propam Mabes Polri ini kepada media melalui H. Alvan selaku koordinator litigasi di dalam perkara yang akan mereka tangani itu. Saat ini jutaan netizen sedang menyimak dan mengikuti jalannya perkembangan kasus ini. Mereka berharap penuh terhadap seluruh aparat penegak hukum APH untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara cerdas, bijak dan amanah. Kasihan rakyat kecil jika selalu dijadikan kambing hitam atau tumbal dari kepentingan dan keserakahan golongan tertentu, komentar netizen yang tidak bersedia disebutkan namanya. Sementara itu, Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kelanjutan kasus ini. Menurut alumni PPRA 48 Lemhanas RI tahun 2012 itu, kasus ini sudah bergulir sejak tahun 2020 lalu. Di awal tahun 2021, korban kriminalisasi Riko Pujianto sudah mendatangi Sekretariat Nasional PPWI untuk mengadukan nasibnya. Yang saya sangat tidak mengerti mengapa polisi alias pulang berisi hanya memproses laporan si Dedi Setiawan Tan soal dugaan penggelapan dana, sementara laporan Riko Pujianto soal penganiayaan dan ancaman pembunuhan serta penyekapan oleh Dedi dan komplotannya tidak diproses. Apakah Polri kita ini dididik hanya untuk melayani laporan orang berduit seperti Bos Dedi? Sementara rakyat kecil miskin tidak beruang harus dipenjarakan demi memuaskan nafsu bejat si Dedi Setiawan Tan itu. Amat keterlaluan polisi di negeri ini. Jaksa juga 11-12 dengan polisi, jelas tokoh pers nasional yang terkenal gigih membela warga terzolimi di negeri ini. Harapan terakhir, tambah Wilson Lalengke, hanya pada palu hakim. Tim penasehat hukum PPWI untuk Riko Pujianto sudah terbentuk. Kita sangat berterima kasih kepada kawan-kawan advokat yang mau turun gunung membela secara pro bono alias gratis terhadap rakyat kecil yang tak berdaya oleh sistem penegakan hukum berbasis fulus di negara ini. PPWI terus konsisten memberikan bantuan pembelaan, dan berharap banyak pada majelis hakim yang mengadili kasus tersebut agar melihat persoalan dengan jernih, jujur, serta tidak terintervensi oleh kuasa uang yang dimiliki oleh si pengusaha hitam Dedi Setiawan Tan itu. Tegas lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, England, ini. Sumber, Tim Red, DPN PPWI Nasional, Advokat Ujang Kosasi SH. Jarinya ini ya? Iya, ini saya. Masih pegang ke jari mau daripada pengadilan. Assalamualaikum, izin bang. Yang Pak? Iya, izin. Dari mana Pak? Ke jari. Zona. JPU. Oh ya, langsung ke PT SP aja ya. Siap. Pak Beslin masih di sini bang. Beslin masih di sini, Beslin. Dia 2 tahun saya nggak kesini. 2 tahun? Iya. Jadi kemana ya? Kan saya banyak Jawa Timur yang gaji. Mau ketemu apapun dari Riko Pujianto yang sekarang informasi terakhir mereka yang dari sini. Rikonya datang ke rumah sakit aja dulu. Siapa yang katanya di sini? Enggak ada di sini. Begini barusan kami dari rumah sakit dari bagian informasi
informasikan. Baik, kita mau ketemu dengan Bu Dona aja deh, selaku jaga TP. Aku nggak buat TP. Di dompet. Kalau ID card bisa, ya ID card aja sama KTP. Masih di sana. Benar. Sama kartu identitas juga kalau misalnya kosanya ya, Iya. Di rumah sakit ya Bu ya. Yang jaga dari pihak lapas. Dari kepolisian. Kamar berapa ya Bu? Bu Jaksa yang tahu ya. Baik Ibu. Iya, saya cari dari tadi malam Ibu. Tadi malam kan saya ke rumah sakit nggak ada. Kata yang jaga dari lapas nggak ada. Dari belakang gitu. ketemu jaksanya mau ketemu ini ya dengan bank apa ya? Yang pasti kan kita koordinasi lah. Koordinasi Kalau ya. kita langsung aja nanti kan nggak sopan, tapi ternyata ketika kami sudah berlaku Tapi sopan, koordinasi kita ya. dilempar-lempar kayak ini yang nggak benar ya kan? Ingat Kata jaksa di sana, dia di sana ke sini, ini yang benar yang mana? Mana makanya proses gini, hukumnya? masa juga nanya, Bapak maksudnya ketemu Ibu Dona itu dalam rangka Ya sebenarnya itu apa? nggak perlu Biar dipertanyakan. sudah disampaikan. JPU kalau ada penasihat hukum datang mau ketemu itu wajar lah, nggak perlu dipertanyakan. Ngapain sekarang penasihat hukum datang ketemu Jadi JPU? kita kan sekarang kan di PTSP. PTSP juga kan bisa menyampaikan Pak, bukan masalah Bapak benar kuasanya. Ya, bukan. Ya sudah tadi Bang kan sudah dilayani dengan tambahnya Bang. Kita kesana jalan Iya. panas-panas, Abang terlalu dari sana tendensius kita ya kan kemarin, kita sampai di kedatangan sini nggak ada. kami. Benar nggak itu? Bapak jangan besar suaranya Pak. Oh enggak Saya Bang. menjawab, kita capek. Anda enak di dalam ruangan dingin ber-AC bisa ngomong begini. Kami jalan dari sana capek ngantri nunggu, tapi sampai di sana ternyata nggak ada. Balik lagi kemari. Gini Bang, Yang benar gimana Gini, Bang. birokrasi hukumnya? ini resmi ya. Saya sudah sampaikan, kami tujuannya untuk ketemu JPU. Jadi nggak usah dipersoalkan lagi ya. Jadi bukan tadi kan saya udah sampaikan saya juga lebih baik kan karena ini kan PTSP ya. Ya maksud kita juga ini kan petugas PTSP juga pasti menyampaikan juga ke jaksanya. Iya, tadi kan kita Iya tadi kan sudah dilayani Bang. Abang aja selalu langsung intervensi. jangan ya, melebar gitu. lah, jangan Maaf, melebar. itu kan intervensi. Kan sudah dilayani sama mbak-mbaknya tuh 3 orang tadi. Ibu, Nah, Bapak kalau abang bagian dari PTSP ya di sana. Gitu kan saya abang lihat bagian duduk di sini di iya, luar. Pak Jaksa ya. Hah? Kak? Pak siapa Pak? Tadi yang Pak Billy ya. Pak Billy Kasusi ya? Kasupsi ya. Saya Alex, orang tua ya. Sama kan juga Alex sama saya. Iya, ya di sini saya jelasin bahwa 2 hari saya kehilangan anak itu. Dari kemarin cari, dari pulang kapal sudah dipindah ke jaksa. Katanya dari rumah sakit, semalam saya jalan kaki ke rumah sakit. Semalam ketemu sama yang jaga dari lapas, nggak ada nama Riko. Ada 1 orang tapi bukan Riko. Operasi ini. Jadi dalam hal ini kondisi Riko dalam tanda kutip gawat. Ya, gawat, dan ini sudah jelas dari tanggal 5 bulan 6 dokter dari lapas sudah mengeluarkan bahwa Riko sakit dan segera harus didatangkan dokter spesialis penyakit dalam. Nah kemudian 15 hari Riko tetap ditahan tanpa ada kami boleh besuk. Oke, itu aturan ya. Oke, nah, di sini saya menegaskan bahwa sudah membuat satu hal yang kejam, menderita anak saya 15 hari Pak Alex. Ya, jadi 10 kilo anak saya Kasusi ya. Kasusi Pak Alex ya. 15 hari anak saya menderita di sel. Bukan salah daripada lapas ya, sekali lagi anak saya menderita penyakit tiroid yang apabila terlambat penanganannya dia berdampak kepada kelumpuhan total. Setiap hari itu 6 on sampai 7 on hilang beratnya. Dan itu benar ya. Jadi oke, cepat itu ya, cepat aja, jangan hal-hal yang sederhana. Kan saya udah lengkap juga. Siap. Ini. Mbak, tolong dihubungi aja. Hanya aku nggak jaksanya ya Ramsu. Ya, Kalau saya memang kasusnya tapi bukan kasusnya di bidang pidana. pidum ya. Ya. Saya kasusnya di bidang pidana.
monggo, atau Ibu Jaksa, JPO ya, atau Ibu Kajari ya. Saya kepingin semuanya transparansi ya, terbukaan yang nggak kucing-kucingan gini kan, nggak tahu di mana anaknya. Sampai kalau punya anak gimana? Punya anak nggak? Oke lah, berarti belum bisa ngerasakan ya seperti saya ya. Ya nanti mudah-mudahan bisa mengerti ya. Itu ditunggu aja informasi. Oke ya, Bisa ketemu siapa nih? monggo. Ibu JPO nggak tadi? Ibu bisa ya, tapi ada beliau. Ya kita nggak tahu nanti biar di karena nggak ada beda ruangan juga ya. Iya. Oh ya. Ya, nggak apa-apa. Anak saya Ya tuh artinya gini Pak, saya meluruskan lagi. Kita kan tetap prosedur. Masa kita ujuk-ujuk ke sana? Tapi kan tadi orang tua yang meminta. Tentu kita antar. Praktek ngantri nunggu seperti yang disampaikan tugas. Ternyata nggak ada. Kita jalan di sini panas-panas. Ya wajar lah. Ya gimana? Gitu loh. Oke, kita tunggu aja. 2 hari kita nggak tahu kabarnya. Kalau nggak ditunggu aja di dalam dulu ya. Nanti kita menunggu informasi. sudah hampir 4 hari Pak. Kita mencari itu 3 hari ya, tepatnya 3 hari. Rabu, Kamis, Jumat ini kemana itu? Ya saya sih yakin lah dimasukin ke rumah sakit ya. Ya. Mudah-mudahan. Saya juga nggak tahu. Mudah-mudahan. Perkaranya nih kondisinya nggak ada. Tapi saya nggak masuk ke situ. Oke, kita paham. Oke, kita kesampingkan aja. Bapak asli mana? Saya Sumatera. Oh saya Sumatera, saya Nias. Oh, Nias. Kejaksaan. Oh, ini kan bukan dalam rangka untuk saya divideokan, tadi kan udah ya. Ini kan hanya Enggak apa-apa bang. Enggak, ini kan sarana publik bang. Kejaksaan bener nggak? Iya. Saya ikut berkontribusi juga loh bang. Udah kita kan akan pilih. Masalah ini nggak perlu komunikasi Pak. Nanti kita pilih. Apa itu kasus si di Intel? Pak Intel Di sini. Polres. Iya di Kejari Bekasi, Kejari Enggak, maaf, Bekasi. di sini Bapak dengan kami dari sana, Bapak. Pak Indro. Pak Indro secara aku Kasus si di Intel. Nah, Pak Kasinta sedang di luar. Hmm. Terus ini informasinya udah dibawa ke lapas. kapan ya Pak? Kurang tahu baru aja ini. Udah Iya, soalnya dari di mana? sana informasi dari rumah sakit 15 menit yang lalu. Oh iya dibawa ke Jari. Dibawa tim Kejari. Ya, udah dibawa. Berarti anak saya nggak dirawat di rumah sakit Udah dirawat tentunya. berapa hari? Ya mungkin ya sekitar 2 hari ini berarti. 2 hari. Terus sekarang dibawa ke lapas. Iya. Dalam Berarti udah normal. Kondisi masih seperti itu. Ya itu masih di kan. Ini berarti dengan udah- siapa ya? Yang di Intel. Kasus si dari Intel. Informasinya sedang di jalan. Intel Polres. Intel di sini Pak. Kejari. Kejari kan punya Pak Beni itu. Ya, saya di sini bidang Pak Beni ya. Intel. Pak siapa tadi kasih Intelnya? Pak Pak Yadi. Sedang di luar. Nah, sedang di luar. Yang bawa ini siapa, Pak? Yang bawa balik ke lapas siapa? Dari lapas mungkin ya. Tugas lapas. Petugas lapas. Iya, boleh dibawa. Bukan Polres, bukan polisi, bukan ya. Petugas Polres menyatakan bahwa Riko sudah dibalikin ke lapas Iya. dalam kondisi yang sakit steroid itu, betul ya? Ya mungkin udah dilakukan apa itu apa itu kan sakit sebenarnya dibantu di sana di rumah sakit dan dinyatakan udah bisa bawa ke sana. Berarti udah sehat, udah ringan. Ini nggak benar, Mas. Anak saya tuh steroid, Mas. Nggak semudah itu bilang terus sehat. Ini Intel yang buat jenengan kan nggak tahu ya. Iya, Tadi baru. kepalanya yang ngasih informasi siapa? Saya pengen tahu sih Ya Pak dokternya. kasih enggak? Yang dokternya siapa yang menyatakan sehat berarti? Rumah sakit ini. Ya. Pasti rumah sakit ya? Ataukah pihak rumah dokter dari Pak Edi yang di lapas? Yang menyatakan bahwa Riko sehat itu siapa? Dari pihaknya. Pihak rumah sakit. Saya boleh bicara dengan Pak Kasih tadi? Baru perjalanan. Iya, saya boleh bicara Lewat telepon aja. lewat telepon. Coba kalau di itu ya kalau Iya. udah dibawa ke rumah sakit. Iya, hebat sekali nih. Luar biasa nih, anak saya sakit parah itu. 1 hari setengah kilo turun ini, Mas. Halo Pak, ini udah informasinya udah saya informasikan ke rumah sakit. Bagaimana Pak ya? Siapa? Udah dibawa ke rumah sakit. Ada di ruangan Bang. Ya? Dibawa ke rumah sakit ya Pak ya? Udah dibawa ke lapas, udah bawa ke lapas ya? Pak Yadi, Alex saya Pak Yadi. Izin Pak Yadi, bicara orang tua saya orang tuanya. Pak Alek mau bicara Pak. Gak bisa gitu Pak. Apa lu? Ini anakku. Kalian ngapain itu? Gila ini. Ini gila. Anak sakit dibuat begini.
ini? Hah? Hah? Apa mas? Anak saya dipaksa. Hah? Nanti kita ada jalannya, kita nanti tunggu dia. Sudah, oke. Anak saya dipaksa dibawa sel. Jangan seperti itu mas. Pak, ini negara hukum. Harus tunduk kepada aturan hukum. Tidak begini caranya. Kalian semua punya anak. Bagaimana orang tua saya sebagai orang tua, anak jalan nggak bisa, mau dipaksa lagi itu di sidang. Ini kejahatan ini. Ini kejahatan ini. Kejahatan konstitusi ini, pelanggaran hak asasi manusia ini. Jangan seperti itu. Seharusnya kondisi anak dikabarkan dulu dengan orang tua. Bapak Makim, Bapak siapa? Sebutin nama, Pak Husen, Pak Makim. Kita semua bertanggung jawab kepada negara ini. Anak saya sakit dibawa ke sana ke sini. Orang tua tidak dikabari, apa ini? Hukum apa ini? Ini rumah negara tahu. Orang mencari keadilan di sini. Bukan kejoliman. Pak Yadi suruh tunggu. Saya tunggu Pak Yadi di sini. Bapak silakan. Enggak, kami tunggu. Kita tunggu Pak Yadi dalam perjalanan. Nanti setelah beliau datang, kita minta diarahkan supaya ketemu dengan Mas Riko-nya. Ya, Pak ya. Bapak penegak hukum. Bapak penegak hukum. Kita sama posisinya membela negara. Bukan seperti ini. Mana ruangan bisa di situ aja, Pak? Saya. Pak, Bapak punya anak kan? Ya sudah. Rasakan anak panjenengan dibuat seperti ini. Enggak usah tunjuk bang, ini biasa. Saya nggak nunjuk bang. Itu tadi abang. Udah. Orang sakit dibawa ke sono ke sini. Orang tuanya nggak Lagi, dikabarin. namanya lagi luapan emosi. Jahat sekali nih. Tunggu dulu sini. Bapak tenang dulu di sana. Kami yang atas di sini. Kita juga udah ada koordinasi tadi, baru sabar dulu ya. Jadi itu bagaimana teknisnya? Kenapa cuma kalau ini? Artinya bukan hobi. Datangkan dokter ahli penyakit dalam. Tanggung jawab negara itu. Suka-suka aja.